Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tentang pecahan. Dan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang operasi hitung campuran. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, terlebih dahulu teman-teman harus memahami bahwa dalam mengerjakan operasi hitung pecahan, yang perlu kita garis bawahi adalah pecahan itu bisa dijumlah atau bisa dikurang jika penyebutnya sama. Cara menyamakan penyebut adalah dengan mencari KPK. Untuk mencari KPK dari 2 bilangan atau 3 bilangan, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Yang pertama, kalau saya menyebutnya ini cara manual ya, karena kita mengalihkan biasa dikalikan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua itu dengan faktorisasi prima. Kemudian ada juga cara yang ketiga yang sering saya gunakan, yaitu dengan cara tusuk sate. Nah, bagaimana cara pengerjaan operasi hitung campuran untuk pecahan? Simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, kita langsung ke contoh soal dan pembahasan ya. Untuk nomor 1, 3/4 dikurangi 1/2 ditambah 5/8. Teman-teman perhatikan, di sini ada penyebut 4, ada penyebut 2, dan penyebut 8. Seperti kita ketahui bahwa suatu pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya sama. Jadi ini harus kita samakan dulu dengan cara mencari KPK. Karena bilangannya kecil di bawah 10 ya, kita bisa mencari kelipatannya dengan cara, kalau saya menyebutnya cara manual sih. Bagaimana sih cara manual itu? Coba perhatikan sini ya teman-teman. Ini ada angka 2. Kita cari kelipatan 2 dengan cara mengalihkan. 2 itu kelipatannya ya 2, 4, kemudian ada 6, ada 8, ada 10, kemudian 4, ini kelipatannya 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian untuk 8, kelipatannya adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan di angka 2 ini kelipatannya kita menemukan angka 8. Di angka 4, kelipatannya kita juga menemukan angka 8. Di angka 8 tentu saja ada angka 8. Jadi, KPK antara 4, 2, dan 8 adalah 8 itu sendiri. Jadi di sini kita tulis penyebutnya adalah per 8. Nah, sekarang kita ubah pembilangnya. 4 menjadi 8, ini tadi kan dikalikan 2. Kalau begitu, 3 juga akan kita kalikan dengan 2. 3 kali 2, 6 ya, kita tulis di sini. Nah, ini kita kasih tanda kurang juga. 2 tadi untuk menjadi 8 harus dikalikan 4. Kita tulis ini kali 4. 1 juga kita kalikan 4, hasilnya 4, kita taruh sini. Kemudian karena 8 tidak berubah, jadi 5 pun tetap. Kita tulis di sini. Nah, setelah penyebutnya sama, pecahan ini bisa kita operasikan. Karena pengurangan dan penjumlahan itu sama kuat, kita kerjakan dari depan. 6 dikurang 4, masih 2, ditambah 5, masih 7 ya. Berarti ini 7, penyebutnya tetap per 8. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. 2, 7/8 ditambah 1, 9/12 dikurangi 2, 1/4.
Di sini ada penyebut 8, ini 12, dan yang terakhir adalah penyebut 4. Sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Kalau di nomor 1 tadi, kita memakai cara manual atau ya dengan dikalikan biasalah, dikalikan berulang dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari KPK dengan cara yang saya sebut ini tusuk sate. Bagaimana cara tusuk sate itu? Kita lihat ya. Tuliskan angka 8, 8, 12, dan juga 4. Teman-teman masih ingat yang namanya bilangan prima? Bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dalam cara tusuk sate ini, kita akan membagi bilangan penyebut dari soal itu dengan bilangan prima. Kita perhatikan ya teman-teman. 8, 12, 4. Kita akan membaginya dengan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Yuk. Kita buat garis, kemudian 2-nya kita taruh di sini. 8 dibagi 2, 4. Kita tuliskan di sini. 12 dibagi 2 ada 6. 4 dibagi 2 dapatnya 2. Nah, kita bagi sampai angka yang di bawah ini nanti hasilnya 1, 1, 1, 1 semua. Kemudian kita bagi lagi. Kalau masih bisa dibagi 2, bagi saja dengan 2. Nah, ini bagi 2 lagi ya. 4 dibagi 2 dapatnya 2. 6 bagi 2 dapatnya 3. 2 dibagi 2 dapatnya 1. Nah, lanjut lagi, masih dengan dibagi 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kalau ada kasus seperti ini, kalau tidak bisa dibagi, kita tulis lagi, kita tulis ulang. Jadi 3-nya kita turunkan saja. 1 dibagi 2 sudah tidak bisa. Karena sudah tidak bisa, ya sudah kita tulis saja di sini 1 gitu. Nah, setelah ini kita bagi. Kalau 2 sudah tidak bisa ya, sudah tidak ada, kita bagi dengan angka 3. 1 bagi 3 tidak bisa, tulis saja lagi. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian ini turunkan saja. Nah, kalau yang bagian bawah ini sudah 1, 1, 1 semua, maka berarti pembagiannya sudah selesai. Bagaimana KPK-nya? Berapa KPK-nya? KPK-nya adalah kita tinggal mengalihkan ini pembaginya. 2 dikali 2 4, dikali 2 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Oh, jadi KPK antara 8, 12, dan 4 adalah 24. Oke, jadi ini nanti KPK-nya 24. Nah, kita kembali ke soal. Di sini, di soal ini ternyata ada pecahan campuran. Agar lebih mudah dalam mengoperasikan, nah teman-teman bisa mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Yuk, pecahan yang pertama, 2 7/8, kita jadikan pecahan biasa. 2 dikali 8, 16. 16 ditambah 7, 23. Jadi ini 23. Nah, 23 per 8. Kemudian kita tambah 1, 9 per 12. 1 dikali 12, 12 ditambah 9, 21. 21 per 12. Tetap per 12 ya. Ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kemudian ini dikurangi 2/4, 2 kali 4, 8, ditambah 1, 9 per 4. Nah, setelah ini kita akan menyamakan penyebutnya. Tadi penyebutnya diubah menjadi
ini tadi, KPK dari ini tadi ketemunya 24 ya. Nah, jadi kita akan mengubah penyebut ketiga buah pecahan ini ke dalam bentuk 24. 8 jadi 24 itu dikalikan 3, sehingga 23 ini juga kita kalikan 3, hasilnya adalah 69. 12 menjadi 24 itu dikalikan 2, sehingga 21 juga harus dikalikan 2 menjadi 42. Kemudian 4 menjadi 24 itu dikalikan 6, sehingga 9 juga kita kalikan 6, hasilnya 54. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung menjumlahkan dan mengurangkannya. 69 ditambah 42 dikurangi 54. Ini 111 ya, 111 kemudian dikurangi 54, berarti ada 57 per 24. Nah, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti pecahan ini bisa kita jadikan pecahan campuran. 57 dibagi 24, ini dapat hasilnya 2. Karena 2 kali 24 itu 48. Jadi ini masih bersisa 57 dikurangi 48, itu masih bersisa 9. Kita tulis di sini 9 per 24. Sudah selesai? Oh, belum. Ini masih bisa kita sederhanakan dulu. 9 dan 24. Ini kalau kita lihat, ini pecahan ini bisa sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3 kan bisa. Hasilnya 3 ya. 24 dibagi 3 juga bisa. Jadi ini kita sederhanakan lagi menjadi 2 bagi 3. Hasilnya 3 per 24 dibagi 3 hasilnya 8. Nah, inilah pecahan paling sederhananya. Jadi, dari soal nomor 2 ini, kita menemukan jawaban yang paling sederhana adalah 2, 3 per 8. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. 1 per 5 dikurangi 8 per 9, kemudian ditambah 1, 11 per 15. Di sini ada penyebut 5. Ini 9, ini 15. Nah, karena angkanya ada yang cukup besar ya, jadi kita akan mencari KPK dengan cara seperti nomor 2 tadi, dengan cara tusuk sate. Kita tuliskan dulu angkanya di sini. Ini 5, kemudian 9, kemudian 15-nya di sini. Sekarang kita akan membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima paling kecil 2. Tapi kalau kita lihat ketiga angka ini tidak ada yang bisa dibagi 2, sehingga kita ganti ke bilangan prima di atasnya, yaitu 3. Nah, kita bagi 3. Kita bagi 3. 5 tidak bisa dibagi 3. Jika tidak bisa, kita tulis lagi, kita tulis ulang. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bagi lagi. Dibagi 3 lagi. Yang tidak bisa ditulis ulang. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa ditulis lagi. Kemudian kita bagi lagi. Nah, ini kita bagi 5, karena cuma sisa 5 ya. 5 bagi 5, 1. Ini sudah tulis lagi, 5 bagi 5, 1 lagi. Nah, sudah 1, 1, 1. Jadi, pembagiannya sudah selesai. Berapa KPK-nya? 3 dikalikan 3 dikalikan 5. 3 kali 3, 9, kali 5, 45. Jadi, ini nanti KPK-nya adalah 45. Terlebih dahulu, kita lihat
Di pecahan ini ada pecahan campuran. Jadi kita akan mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. 1 per 5, 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Ini berarti 6 per 5. Kemudian dikurangi 8 per 9 tetap. Kemudian ditambah 1 kali 15, 15 ditambah 11, 26. Ini per 15. Nah, sekarang baru kita samakan penyebutnya. Kita buat seperti ini. Tadi penyebutnya 45 ya ini ya. 5 menjadi 45 dikalikan 9. Sehingga ini juga harus kita kalikan 9. 6 kali 9 ada 54. Kemudian 9 menjadi 45 tadi dikalikan 5. 8-nya juga harus kita kalikan 5 jadi 40. Kemudian 15 ini jadi 45 kan dikalikan 3. 26-nya juga harus kita kalikan 3. Hasilnya 78. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita operasikan seperti biasa. 54 dikurangi 40, sisanya 14. 14 kita jumlahkan dengan 78, hasilnya 92. 92 penyebutnya tetap 45. 92 per 45. Nah, pembilang lebih besar daripada penyebut, jadi bisa dijadikan pecahan campuran. Pecahan campurnya ini pecahan campurannya ini dapatnya 2 kali 45 adalah 90. Jadi ini masih bersisa 2 per 45. Nah, jadi hasil akhir dari soal nomor 3 adalah 2 per 45. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sudah paham ya? Nah, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.